menjadi susah pemirsa. Karena apa ya? Karena perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya mau cerita sedikit pengalaman sewaktu menyambung visa di Malaysia ini. Jadi untuk visa sebenarnya ada beberapa macam visa di Malaysia ini seperti untuk foreigner ya kan. Tapi kalau yang untuk menikah dengan orang Malaysia itu biasanya disebut visa lawatan. Nah itu diwajibkan setahun sekali untuk renew visa, tergantung ya pemirsa. Jadi saya mau sharing sedikit pengalaman. Kalau dulu itu visa bisa kita minta ya, kita bisa ajukan 5 tahun ya, nggak mungkin lah 5 tahun, 4 tahun begitu, ikut dengan paspor kita. Kalau paspor kita expirednya 3 tahun lagi, mereka akan kasih 2 tahun. Ataupun kalau paspor kita 5 tahun expirednya lagi ya kan, jadi kita akan diberikan 4 tahun begitu. Tapi sekarang tidak lagi pemirsa, karena sekarang ini visa wajib setahun sekali pemirsa. Enggak seperti dulu. Kalau dulu itu 4 tahun paling lama itu visa berlaku ya. Masa temponya tuh dikasih selama 4 tahun. Tetapi tidak sama dengan sekarang. Sekarang tuh hanya setahun. Karena apa? Karena pihak immigration tidak ingin memberi terlalu lama. Sebabkan banyak sekali yang mengambil kesempatan. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau ingin bekerja di Malaysia ini kita harus, ya di mana saja ya, nggak harus di Malaysia, harus memiliki permit kerja, ya kan? Dan itu sangat mahal pemirsa. Bayangkan saja kalau permit kerja sebagai pembantu ya orang kaji itu paling murah itu adalah 8.000. Kalau tidak salah, bisa kurang bisa lebih. Nah, dibandingkan dengan visa yang menikah dengan orang Malaysia itu hanya 105 ringgit saja untuk per tahun. Jadi 1 tahun itu hanya 105 ringgit saja pemirsa. Jadi bayangkan saja dari yang beribu-ribu menjadi ratusan, ya sangat menguntungkan bagi orang yang ingin bekerja di sini ya kan, ingin bekerja tetapi tidak ingin modal banyak. Jadi nipu lah pemirsa. Jadi immigration banyak menangkap menikah dengan cara menipu. Maksudnya mereka tidak menikah begitu. Jadi mereka itu apply di immigration ya kan sebagai suami istri, tetapi sebenarnya mereka tidak suami istri, hanya ingin mendapatkan visa yang murah itu ya kan. Nah jadi kalau seperti kami ini yang menikah dengan orang Malaysia itu, kalau mau apply di immigration sana harus diwajibkan, wajib sekali, bahkan ya hal yang tidak kita sangka-sangka seperti bil elektrik ya, bil api ya kan, bil listrik kalau di Indonesia itu wajib kita bawa pemirsa sebagai bukti bahwa kita itu adalah suami istri. Nah dan immigration akan benar-benar bertanya kita itu tinggalnya di mana. Mereka bertanya bukan karena tidak ada sebab, ada sebabnya. Sebabnya banyak yang menipu, case menipu. Apply menikah
sebagai suami istri, tetapi mereka tidak suami istri, mereka tinggal berasingan karena lelaki ataupun si perempuan itu ingin mendapatkan visa suami atau istri orang Malaysia, ya kan. Dan kan sangat untung, 105 ringgit loh pemirsa. Untuk kalau dirupiahkan itu sekitar 350.000 begitulah. Dibandingkan 8.000, 9.000 ringgit Malaysia. Wow. 30 juta pemirsa. Begitu pemirsa. Jadi mereka mengambil langkah yang seperti yang dikatakan tadi, menipu dengan cara mengatakan kalau mereka itu suami istri. Makanya sekarang immigration tidak lagi memberikan jangka yang panjang untuk visa lawatan suami atau istri orang Malaysia. Paling lama ya pemirsa 2 tahun. Paling lama. Bahkan ada yang 6 bulan pemirsa. Karena terlalu ketatnya peraturan di sini, ya kan? Peraturan di sini nggak main-main pemirsa. Jadi kalau kita mau apply ya suami istri yang memang sah ingin apply untuk mendapatkan visa suami atau istri orang Malaysia itu menjadi susah pemirsa. Karena apa ya? Karena perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, yang menipu untuk mendapatkan visa pemirsa, begitu. Jadi ya sedih sekali ya kan. Dan saya juga mau sharing soal sekarang ini kalau renew visa itu kita harus booking online 3 bulan sebelum visa kita jatuh tamat temponya, expirednya. Jadi misalkan kalau visa kita itu bulan 4 expired, kita harus booking bulan 1 begitu. Tapi karena kan sekarang ini COVID, ya kan, semuanya itu sangat dibatasi para petugas. Jadi bisa saja dalam bulan itu sudah penuh, apply lagi bulan depan. Dan seperti saya kemarin itu ya, saya jadi takut pemirsa karena visa saya bulan 4 expired. Bulan 3. Tapi saya belum dapat tarik untuk tanggal untuk booking secara online. Nah, kalau kita nggak booking secara online, di sana kita nggak akan dilayanin karena memang itu sudah peraturannya. Jika kita mau renew visa, kita harus booking secara online dulu untuk mendapatkan nomor. Dan di kedutaan juga ya, kalau mau renew paspor juga diperlakukan seperti itu. Dan di mana-mana deh semenjak COVID ini. Makanya pemirsa berdoalah semoga COVID ini cepatlah terhempaskan dari muka bumi ini, ya kan. Pengen hidup seperti dulu pemirsa, bebas tanpa masker, ya kan, tanpa face mask, ya kan, jalan begitu cantik gitu. Ini pakai face mask, nggak pakai lipstick pun tak nampak orang pemirsa. Jadi kembali lagi. Jadi kalau kita tak dapat tarik ya tanggal untuk booking itu, dan kita dapat misalnya tarik tamat tempo visa kita bulan 4 23 hari bulan, ya kan, bulan 4 23 hari bulan, tapi kita dapat booking tanggal 5 bulan 5, itu nggak masalah pemirsa. Karena kemarin saya sudah tanya dengan pihak immigration, itu nggak masalah. Kalaupun visa kita sudah expired, sudah mati ya tariknya, tidak masalah. Asalkan kita ada email bukti yang menyatakan sudah ada tarik untuk temu janji nanti ke immigration, begitu pemirsa. Jadi sampel ya, kalau kita jalan-jalan ya kan, mau nge-mall, mau jalan-jalan, terus jumpa dengan polis macam tuh, dia orang tanya mana visa, kalau visanya sudah expired tunjuk saja dekat handphone tuh kan, immigration akan hantar sebuah email, jadi kita tunjuk aja dengan polis akan paham pemirsa. Dan jangan pula tak bawa paspor dengan visa pemirsa, lewat nanti pemirsa, boleh tidur dekat hotel free.
Itulah cerita pengalaman saya sambung visa. Ya, semoga saja info ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di luar sana yang masih confused soal nak sambung visa. Oke, jadi satu lagi pemirsa, saya lupa. Jadi untuk kita sambung visa ini di setiap kota, di setiap bandar itu pasti ada immigration di tempat masing-masing. Nah, jadi saya cerita dulu soal pengalaman saya. Waktu saya mau renew visa dan saya kehabisan slot, ya kan, slotnya sudah penuh semua. Jadi saya berpikir untuk mencari, dan di Selangor ini ada 2 tempat ternyata, satu di Shah Alam, satu lagi di Pelabuhan Kelang. Tetapi untuk information kepada teman-teman, yang di Pelabuhan Kelang itu tidak bisa kita yang menikah dengan orang Malaysia. Jadi yang menikah dengan orang Malaysia itu bisa transaksi hanya di Shah Alam saja, di PKNS. Dan yang di Pelabuhan Kelang itu hanya untuk orang Indonesia yang menikah dengan orang Indonesia begitu. Jadi maksudnya itu hanya bisa suami istri yang masih Indonesia, pemirsa. Begitu pemirsa ya. Kalau yang seperti kita ini yang menikah memang betul-betul orang Malaysia, itu tidak bisa untuk transaksi di Pelabuhan Kelang begitu. Jadi saya juga dapat information ini dari pihak immigration waktu itu saya tanya di counter sana begitu pemirsa. Oke, jadi itu saja pemirsa, panjang juga saya merembebel hari ini. Tapi itulah bebelan ini, semoga menjadi information untuk semua pemirsa yang ingin atau lagi confused ya kan, mau sambung visa di mana, atau ketakutan disebabkan tidak dapat jadwal ya tarik untuk temu janji ke immigration. Don't worry, karena kalau kita sudah booking online, kita sudah ada email dari pihak immigration, itu sudah aman ya, selagi kita simpan itu baik-baik pemirsa ya kan. Oke, jadi itu saja di video kali ini, semoga bermanfaat untuk semua pemirsa. Dan saya Borunaga, saya mengucap terima kasih karena telah menonton video saya ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.